Halo pengamat 13, apa kabar? Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang ya kalau saya bilang menggelitik itu bohong lah ya. Yang betul itu menggelinding seperti bola politik yang dilempar, terus menggilas logika pelan-pelan sampai tinggal bubuk harapannya saja. Kita akan membahas kesamaan pola antara Jokowi dan Deddy Mulyadi. Dari belusukan, SMK, Bobby Bos, sampai strategi bangun citra kerakyatan yang kadang bikin kita bingung. Ini pembangunan bangsa atau pembangunan fanbase? Jadi duduk santai, tarik nafas, kita tidak menghina siapapun, tidak menuduh apapun, kita cuma mengamati. Kan nama panggilan kalian kan pengamat 13 ya. Politik sederhana yang tidak sesederhana itu. Pengamat 13, kalian pasti sering lihat pola ini. Jalan kaki bareng rakyat, duduk lesehan sama pedagang, ngobrol sama nenek-nenek, bantu anak kecil, mandi di kali. Kadang lebay gitu, tapi ya itulah politik visual. Baik Jokowi dulu maupun Deddy sekarang memakai gaya yang sama, politik kerakyatan visual. Secara akademik ini disebut low identity populism branding, alias saya ini sama kayak kalian walaupun saya sebenarnya punya akses yang lebih luas. Keduanya menggunakan gestur sederhana, pakaian merakyat, dan narasi saya datang untuk rakyat, bukan untuk elit. Masalahnya seringkali yang sesederhana itu justru skenario yang paling mahal. Belusukan dari zaman Jokowi sampai zaman Deddy Mulyadi. Kita mulai dari eranya Joko Widodo. Dulu setiap kali muncul di TV pasti ada momen belusukan. Masuk ke kampung, ke gang sempit, naik motor becek, atau jumpalita naik gerobak. Itu bukan hal negatif, itu strategi politik yang cerdas. Bangun citra kedekatan untuk mendapatkan legitimasi moral, lalu dinarasikan menjadi pemimpin yang lahir dari rakyat. Nah, sekarang bayangkan dengan Deddy Mulyadi. Deddy datang ke rumah warga, bantu orang yang susah, bikin konten edukasi, bikin orang menangis, bikin orang senang juga. Tapi selalu ada kamera seperti biasanya. Bukannya salah, bukan juga hal jahat, tapi teknik politiknya yang sama persis. Kerja sosial ditambah kamera, itu sama dengan kapitalisasi politik. Kita bahas dari SMK sebagai simbol harapan yang masalahnya bukan di mobilnya. Sebelum masuk ke Bobby Bos, pengamat 13 harus ingat fase penting ini. SMK, mobil nasional yang diharapkan jadi simbol kemandirian industri, bukti teknologi bangsa, ikon kebangkitan otomotif. Tapi apa yang terjadi? Mobilnya ada, perusahaannya ada, pabriknya juga ada, tapi produksinya massal. Enggak, produksinya sangat minim. Itu bukan kejahatan, bukan juga skandal. Yang terjadi adalah politik simbol. Simbol itu kuat, simbol itu emosional, dan simbol itu kadang lebih penting daripada fungsi realnya. Yang dijual dari SMK bukan mobilnya, tapi harapannya. Harapan itu tidak salah, harapan itu sangat indah. Cuma kalau dijual terus tanpa hasil nyata, ya jadinya seperti harapan rasa subscription. Tiap tahun itu harus diperpanjang, tapi fiturnya nggak pernah muncul. Oke, sekarang kita bahas Bobby Bos. Bobby Bos itu apakah ini SMK versi cair? Sekarang kita masuk ke fenomena yang baru. Bobby Bos, bahan bakar alternatif yang katanya murah, lalu ramah sama rakyat, dan masa depan energi untuk Indonesia. Masalahnya muncul ketika tidak ada data uji laboratorium yang lengkap, tidak ada standar oktan terbuka, tidak ada laporan komposisi ilmiah, tidak ada izin edar yang komprehensif, tidak ada audit independen, harganya juga terlalu murah untuk komposisi bahan bakar normal. Jadi apa yang bisa kita lihat? Mungkin bisa jadi ini sebuah inovasi atau bisa jadi eksperimen dalam bisnis gitu. Atau bisa jadi simbol politik semacam SMK yang tadi. Kita tidak menuduh apa-apa, kita hanya membahas pola. Besar di janji, minim di detail teknis, kuat di narasinya. Dan ya, itu persis pola komunikasi SMK zaman dulu. Mafia BBM, musuh paling aman untuk kita serang. Satu hal yang menarik, setiap tokoh politik yang ingin terlihat heroik selalu memakai istilah mafia. Masalahnya apa? Mafianya tidak pernah jelas bentuknya. Tidak ada nama, tidak ada struktur, tidak ada wajah juga. Musuh yang tidak berwujud itu enak. Mau dibilang besar, bisa. Mau dibilang jahat, monggo. Mau dibilang menguasai pasar, tidak bisa dibantah sama sekali. Deddy bilang bisa melawan mafia BBM dengan Bobby Bos. Jokowi dulu bilang memberantas mafia lewat kebijakan BBM. Keduanya sama, melawan musuh yang tidak bisa memberikan klarifikasi. Itu strategi politik paling aman. Lalu muncul pertanyaan, apakah Bobby Bos bisa melahirkan mafia baru? Ini bukan tuduhan ya, ini cuma analisa kebijakan energi. Kalau bahan bakar alternatif masuk pasar tanpa regulasi kuat, tanpa sertifikasi yang ketat,
tanpa distribusi resmi, tanpa standar mutu nasional, maka kemungkinan munculnya kartel energi baru sangat terbuka. Bukan berarti terjadi ya, tapi berpotensi untuk terjadi. Setiap pasar tanpa regulasi bisa menciptakan mafianya sendiri. Sekarang kita bandingkan dengan biofuel di luar negeri. Di negara lain, biofuel itu diuji dengan ketat, komponennya juga transparan, harganya stabil, dampak emisinya jelas, distribusinya pun resmi. Lalu bagaimana di Indonesia? Bobby Bos muncul via konten dulu, laporan ilmiahnya kemudian, padahal harusnya sebaliknya. Kalau standar internasional dipakai, bahan bakar itu harus diuji oleh lembaga penelitian, diawasi pemerintah, dipublikasikan hasilnya, dicek dampak lingkungannya. Ini hal yang belum terlihat jelas. Lalu kita akan membahas Deddy Mulyadi versus Jokowi, strategi branding kerakyatan. Baik Jokowi dulu maupun Deddy sekarang memakai pola yang sama. Sederhana sebagai identitas utama. Sederhana bukan gaya hidup, sederhana adalah strategi branding. Lalu dekat dengan rakyat, jauh dari elit. Walaupun struktur politik mereka tetap berhubungan dengan elit, pencitraannya harus sebaliknya. Lalu ada masalah besar plus solusi kecil tapi emosional. Jokowi punya SMK, Deddy punya Bobby Bos. Simbol itu lebih penting daripada realisasi di kenyataannya. Hero naratif, narasi saya penyelamat kalian, itu sangat mudah menyebar. Lalu ada kamera sebagai saksi kerakyatan. Kalau tidak dimasukkan kamera, tidak masuk ke memori publik. Ini bukan salah, ini strategi komunikasi yang paling efektif di Indonesia. Problemnya muncul saat strategi simbolik lebih dominan daripada kebijakan substansial. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling janggal dari Bobby Bos. Ya, yang menarik dari Bobby Bos itu klaimnya seperti minuman energi lah ya. Lebih kuat, lebih irit, lebih bersih. Tapi nggak ada label gizinya. Lalu ada harganya seperti promo di e-commerce. Cuma sekian ribu dapat bahan bakar yang berkualitas. Tapi tanpa review verified buyer gitu loh. Lalu narasinya seperti sinetron, kita lawan mafia bersama, tapi tanpa plot twist yang menjelaskan siapa dulu nih yang kita lawan. Lalu distribusinya seperti soft launching sebuah restoran, kami buka tapi belum resmi, sudah jalan tapi belum semua, sudah diklaim tapi datanya nyusul. Ini bukan kritik jahat, tapi ini hanya sebuah observasi aja sih. Lalu muncul pertanyaan, apakah Deddy meniru Jokowi? Secara teori politik jawabannya iya. Pola komunikasinya sangat mirip. Kenapa? Karena pola Jokowi terbukti berhasil membangun citra positif dalam skala nasional. Strategi yang digunakan itu yang pertama low konflik persona. Senyum disukai, membantu rakyat disukai, bersahabat disukai. Tidak perlu berdebat, cukup hadir dan memberi kesan. Lalu yang kedua ada microframing, membangun citra lewat momen kecil. Jokowi beli bakso, naik motor, masuk kampung. Lalu ada Deddy Mulyadi, bantu orang tidur di saung, kunjungi janda tua, berbagi uang tunai. Lalu ada yang ketiga, emotional branding. Bukan soal program, bukan soal kebijakan juga, tapi soal rasa, dan rasa itu lebih kuat daripada logika. Jadi mereka lebih mengutamakan rasa dan membangun rasa daripada logika dan substansi. Lalu kita akan membahas strategi licik, tapi legal sebenarnya, ala komunikasi politik. Kita bahas licik dalam arti komunikasi politik, bukan kriminal. Seperti yang pertama itu menjadi pahlawan melawan masalah tak terlihat. Mafia, elit, kartel energi, semua abstrak sehingga aman untuk dijadikan musuh. Lalu yang kedua menjual harapan bukan produk. SMK harapannya mobil nasional, Bobby Bos harapannya BBM murah. Harapan itu tidak bisa dituntut secara hukum. Lalu yang ketiga, kontennya emosional dulu, teknisnya belakangan, karena rakyat membeli cerita lebih cepat daripada membaca laporan 70 halaman. Lalu yang keempat, membangun fanbase sebagai pasukan digital. Fanbase itu penting, bukan untuk menang debat, tapi untuk memonopoli narasi. Ini adalah kelicikan politik yang legal, wajar, tapi harus kita pahami. Lalu kita bisa menyimpulkan untuk saat ini Indonesia sebagai negeri simbol. Pengalaman 13, kita ini hidup di negara di mana mobil bisa jadi simbol, bahan bakar bisa jadi simbol, senyum bisa jadi simbol, konten TikTok bisa jadi modal politik, dan harapan bisa dijual seperti kuota internet. Jokowi dan Deddy Mulyadi hanyalah dua tokoh yang paham betul. Untuk memenangi hati rakyat Indonesia, kamu tidak perlu manufaktur raksasa. Yang kamu butuhkan adalah simbol sederhana dan cerita yang menyentuh.
Apakah salah? Tidak. Apakah berbahaya? Bisa iya kalau tidak diawasi. Apakah efektif? Ini udah jelas sangat-sangat efektif gitu. Jadi pengamat 13, apakah Dedi sedang mengulang pola Jokowi? Apakah Bobby Bos adalah SMK versi cair? Apakah kita sedang melihat politik masa depan atau politik masa lalu yang berubah kemasannya saja? Kita belum tahu. Yang jelas kita harus lebih kritis terhadap simbol yang terlalu manis. Karena dalam politik yang terlihat sederhana itu biasanya adalah hasil skenario yang sangat rumit. So, terima kasih sudah nonton, like, share, dan tulis opini kalian sebagai pengamat 13 di kolom komentar. Sampai jumpa di analisis selanjutnya. Terima kasih.